Viral di media sosial, arena judi sabung ayam di Goa, Sulawesi Selatan diduga dilindungi oknum anggota TNI. Polisi dan TNI yang mengetahui adanya arena judi sabung ayam langsung menggerebek lokasi dan membongkar tenda untuk bermain judi. Video amatir warga memperlihatkan adanya arena judi sabung ayam di Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Judi sabung ayam ini bahkan diikuti ratusan warga di lokasi hingga viral. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan penggerebekan dan membongkar arena judi. Bongkaran dan penyitaan tenda untuk bermain judi dilakukan agar judi sabung ayam di lokasi ini tidak berlanjut. Sementara saat penggerebekan dilakukan petugas tidak mendapati adanya aktivitas judi sabung ayam yang diduga dibekingi oknum anggota TNI. Polisi menduga video yang beredar direkam beberapa bulan lalu saat aktivitas judi sabung ayam masih berlangsung. Ini sempat viral. Di sini kami sampaikan kepada masyarakat hasil penemuan kami, memang kita temukan bahwa lokasi tersebut sudah tidak beraktivitas lama dan terhadap bangunan-bangunannya kita lakukan pembongkaran. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait sejumlah pihak yang terlibat judi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Masih terkait kasus asusila pemirsa, di Pacitan, Jawa Timur, seorang oknum polisi diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Mirisnya aksi tersebut dilakukan di dalam ruang tahanan kantor polisi. Kini oknum polisi diamankan di Propam Polda Jawa Timur. Seorang oknum polisi Pacitan diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Aksi ini dilakukan di ruang tahanan pada tanggal 4 April 2025. Pelaku Aibtu LC, pejabat Kasatahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara itu korban PW, wanita berusia 21 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah, tersangka kasus muncikari. Aksi tersebut dilakukan saat ruangan tahanan sedang sepi. Kami sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara internal, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Ditpropam Polda Jatim. Sementara ini kami masih berkoordinasi, tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan, dan saya berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di wilayah Polres Kabupaten Pacitan. Selain memeriksa terduga pelaku, penyidik Propam juga telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti. Kini kasus ini ditangani Propam Polda Jawa Timur dan pelaku tengah ditahan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA.
Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual Dr. IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, pemirsa, polisi akan memanggil para saksi termasuk terduga pelaku dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat, diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional.
Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan UNPAD atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah berencana akan menambah impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Penambahan impor pangan diklaim Menteri Perdagangan Budi Santoso tak mengganggu program swasembada pangan nasional. Pemerintah akan merencanakan penambahan impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan penambahan kuota impor komoditas pangan dari Amerika Serikat tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional. Menteri Perdagangan juga menjelaskan penambahan impor komoditas pangan sebagai bagian dari upaya negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor sejumlah komoditas pangan seperti gandum, kacang kedelai, hingga susu kedelai. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang jelas, pemerintah telah mempersiapkan strategi sembari menunggu negosiasi yang lebih besar. Nah, jadi gini, kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja, kan kemarin kalau beliau sampaikan 2 bulan harus selesai kan. Jadi kita tunggu aja, kan kita belum tahu negosiasinya kan belum jalan ya. Tapi udah ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang buat ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Itu apa aja Pak? Mungkin saya belum ngomong dulu ya, sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu tim negosiasi kita dengan Amerika. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan peningkatan nilai impor dari Amerika Serikat sebesar 18 hingga 19 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah berencana akan menambah jumlah impor migas dari Amerika Serikat mencapai 10 miliar US dollar. Rencana penambahan porsi impor minyak dari Amerika ini berpotensi mengurangi jumlah impor dari negara lain. Pemerintah berencana akan menambah jumlah impor migas dari Amerika Serikat mencapai 10 miliar dolar atau setara 168,56 triliun rupiah. Penambahan impor ini untuk mengatasi masalah antara Indonesia dan Amerika terkait surplus perdagangan. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Amerika menginginkan agar Indonesia bisa menyeimbangkan neraca perdagangan yang ada. Dengan adanya penambahan impor migas dari Amerika ini, neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat seimbang atau balance. Dengan rencana penambahan porsi impor minyak dari Amerika ini berpotensi mengurangi volume atau jumlah impor dari negara lain. Bahlil memastikan rencana penambahan impor migas ini tidak ada kaitannya dengan perang tarif. Kami mengusulkan dari SDM adalah pertama, kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor kita LPG yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar US dollar. Kalau ini aja kita geser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance. Ini yang kita akan lakukan. Jadi nggak ada kaitannya dengan critical mineral, dengan perang tarif ini. Bahlil memastikan rencana peningkatan impor migas asal Amerika ini telah sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kepada menterinya agar melihat potensi komoditas yang bisa dibeli dari Amerika. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia resmi memulai misi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif impor baru. Pemerintah Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan menawarkan untuk mempermudah operasional perusahaan Amerika di Indonesia. Masyarakat yang
Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk memulai proses negosiasi dengan target perjanjian dagang dalam 60 hari ke depan. Sejumlah pertemuan penting telah dilakukan delegasi Indonesia. Dalam pembahasan awal, Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan pemerintah RI. Salah satunya Indonesia juga akan mempermudah iklim bisnis yang aman bagi perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia. Sebelumnya pemerintah Amerika mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan terkena tarif 32%, namun akan ditunda selama 90 hari demi membuka ruang negosiasi. Proses negosiasi dipastikan terus dilakukan hingga pekan depan, dan upaya menggandeng asosiasi di Amerika Serikat juga dilakukan demi menjaga posisi tawar Indonesia yang lebih baik. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wacana penerapan wajib militer di Indonesia kembali mencuat. Namun Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa program ini belum bisa dijalankan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. Ya, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, saat menjadi pembicara dalam sebuah webinar Kamis lalu. Ia menilai bahwa secara prinsip Indonesia memungkinkan untuk menerapkan kebijakan wajib militer, namun realisasinya memerlukan dukungan dana yang sangat besar. Ia juga menekankan bahwa jika wajib militer diterapkan di Indonesia, hal ini seharusnya tidak dilihat sebagai upaya militerisasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam bidang pertahanan. Itu Israel, dia wajib militer ya. Nah, kita memang saat ini sifatnya adalah sukarela melalui Komcat, kemudian juga ada bela negara. Mungkin kalau misalnya nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang lebih mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer. Tapi tentunya ini butuh biaya yang banyak, dan tentunya bukan berarti jangan dilihat ini sebagai bentuk militerisasi, tapi ini adalah bentuk juga tanggung jawab bagaimana, kan amanah konstitusi adalah pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Dia sedang melaksanakan pendidikan di Sespin, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya.
Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya intinya beliau mau untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan. Bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap. Sudah. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.